Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Hari ini kita bakalan ngejawab pertanyaan teman-teman tentang yang namanya perbedaan pemberian pupuk pada musim kemarau dan musim hujan. Dalam video ini kita bakalan ngebahas bagaimana untuk cara penggunaannya dan apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Sebelumnya teman-teman harus dipahami juga ada 4 prinsip pemupukan, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat dosis. Pada video kita kali ini kita bakalan yang berpengaruh ke tepat waktu teman-teman. Waktunya itu tadi seperti pada musim kemarau dan musim hujan. Sebelumnya teman-teman harus pahami adalah di musim kemarau memang keunggulan dari pemberian pupuk itu lebih dominan ke arah pupuk yang dicairkan. Karena tanaman ataupun akar tanaman bisa langsung menyerap pupuk tersebut. Tetapi kekurangannya adalah kalau teman-teman berikan pupuk dalam bentuk butiran pada musim kemarau, pupuk tersebut bakalan mudah hilang karena proses penguapan dari udara teman-teman. Karena sifatnya pupuk, kalau terkena suhu yang panas dia bakalan menguap ke udara. Jadinya akar tanaman tidak bisa menyerap pupuk dengan maksimal. Sedangkan kalau kembali ke musim hujan itu kalau pemberian pupuk butiran sangat disarankan. Kenapa? Karena kondisi media tanam yang lembab bakalan memudahkan untuk pupuk bisa larut dalam media tanam teman-teman. Karena suhu di bawah lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang ada di atas. Jadinya tidak masalah diberikan pupuk butiran. Sedangkan kalau teman-teman beri pupuk dalam bentuk cairan ataupun pupuk yang dikocor, dia itu pada musim hujan bakalan lebih cepat terbuang gitu, karena media tanam tidak lagi menyimpan cadangan air gitu. Jadinya sebenarnya prinsipnya sama aja, pemberian pupuknya memang yang berbeda gitu. Kita contohkan pemberian pupuk butiran pada musim kemarau adalah pada tanaman anggrek seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kondisinya anggreknya sedang berbunga. Dan kalau teman-teman lihat pada saat di zoom, ini adalah pemberian pupuk butiran seperti ini teman-teman. Ini dia contoh pemberian pupuknya. Dan pada saat kalau yang seperti saya bilang tadi dia melebur karena kondisi cuaca panas, dia kalau teman-teman pegang pupuknya seperti ini, kita zoom, dia pecah pada saat dipegang. Contohnya seperti ini, dia pecah pada saat dipegang. Itu adalah kondisinya kalau pada musim kemarau gitu ataupun musim panas. Jadi pupuknya ini tidak bisa maksimal diserap oleh tanaman gitu. Itu adalah kekurangannya pemberian pupuk butiran pada saat musim kemarau. Tetapi cara itu bisa teman-teman atasin. Kalau teman-teman nggak bisa cairkan pupuknya, teman-teman bisa ikutin dengan cara pemberiannya masih tetap butiran, tetapi pupuk itu harus ditutup oleh tanah ataupun media penutup tanah gitu. Jadi pemupukan tersebut tidak terjadi yang namanya penguapan gitu, karena dibatasi oleh penutup tanah tadi. Itu adalah caranya kalau teman-teman mau gunakan pupuk butiran pada musim kemarau. Dan selanjutnya untuk pemberian pupuk cair, ini kita istilahkan kita berada di kondisi musim hujan teman-teman ya. Karena sekarang di sini di daerah saya sedang musim kemarau, tapi kita kondisikan di musim hujan. Pemberian pupuk cair ini adalah pupuk cair buatan saya. Ini dengan kondisi areal tanaman dia ditanam seperti ini, di tanah langsung gitu. Teman-teman bisa lihat ditanam langsung. Kalau pemberian pupuk ininya, pupuk cairnya, ini teman-teman bisa langsung berikan. Contohnya disiramkan. Kalau penggunaan pupuk cair, apalagi itu organik, itu bisa aja langsung diberikan teman-teman. Contohnya seperti ini. Pada tanaman begonia polkadot diberikan seperti ini. Dia untuk banyaknya dia tergantung bagaimana kondisi dengan keasaman ataupun dengan kandungan kimia yang ada di dalam media tanam ya, maksud saya di dalam pupuknya teman-teman. Kalau pupuk tersebut dia bersifat keras, itu teman-teman harus lebih banyak berikan airnya dibandingkan pupuknya. Contohnya seperti pupuk NPK. NPK dengan kandungan yang setara itu biasanya untuk 100 gram pupuk padat ataupun pupuk butiran
itu saya larutkan ke dalam 1 liter air gitu. Jadi teman-teman bisa aja memberikannya ataupun menyiramkannya secara langsung skala banyak, ataupun boleh memberikannya setiap penyiraman 3 hari ataupun dalam kurun waktu 1 minggu 2 kali. Itu boleh seperti itu. Lalu untuk tanaman yang seperti ini, seperti anthurium dan kala yang seperti ini juga nggak masalah teman-teman. Kalau dia bentuk pupuk cair, dia bisa langsung disiramkan aja. Saya contohkan seperti ini. Contohnya pada tanaman kala ini tadi, kalau tanaman kala dia apalagi ukuran sebesar ini, biasanya akarnya sudah ada di mana-mana. Biasanya kalau udah ukuran seperti ini, teman perhatikan kalau daunnya seperti ini, bentuknya ataupun arahnya seperti ini, biasanya akarnya sudah ada di bagian bawah daunnya yang seperti ini. Jadi silahkan teman-teman siram aja di sekeliling tempat ini. Kalau disiram juga di dekat pangkal batangnya juga nggak masalah teman-teman. Tetapi untuk tanaman patokannya adalah di mana ujung daun, biasanya di situ ujung akarnya. Jadinya tugas akar paling ujung itu adalah dia yang mencari makanan. Jadinya kita siramkan aja di ujung akarnya agar nutrisi bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi itu tadi pembahasan kita teman-teman tentang pemberian pupuk pada musim kemarau dan musim hujan. Itu adalah cara simpelnya teman-teman. Tetapi dalam pembahasan kita tadi, kita ada catatan bahwa kita melihat bagaimana kondisinya. Tadi saya kondisikan di tanaman anggrek dan di tanaman anthurium, di tanaman begonia juga. Terkadang ada beberapa sifat tanaman seperti kaktus, dia teman-teman kalau beri pupuk cair, dia bakalan nggak langsung diserap teman-teman. Karena memang sifat aslinya kaktus itu, dia tidak bisa langsung menyerap nutrisi yang ada di media tanam. Dia itu menyerap nutrisi itu, dia perlahan-lahan itu. Beda juga seperti tanaman Sri Gading seperti ini. Kalau teman-teman beri pupuk padat dan pupuk cair, biasanya teman-teman bisa lihat bakalan lebih cepat pertumbuhannya jika diberi pupuk cair. Dengan catatan dia tidak mengenal musim, baik musim kemarau ataupun musim hujan gitu. Dan ada catatan lagi, kita lihat bagaimana kondisi areal tanaman teman-teman. Kalau arealnya diletakkan dalam greenhouse seperti ini, biasanya pemberian pupuk padat dia lebih efektif dibandingkan dengan pemberian pupuk cair. Tetapi kalau kondisi lahannya teman-teman itu ada di lahan terbuka dan ditanam langsung di tanah, itu biasanya pemberian pupuk cair dia lebih efektif teman-teman. Karena pupuknya itu tidak bakalan kemana-mana, pupuknya tersebut bakalan menyerap ke semua areal tanam gitu. Itu adalah catatannya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman boleh praktekkan langsung tips dari saya ini tadi. Teman-teman bakalan dapat sendiri bagaimana pembelajaran tentang formula pemberian pupuknya gitu. Tetapi teman-teman harus ingat adalah kalau teman-teman melarutkan pupuk, perbandingannya itu tadi adalah kalau saya bilang tadi 100 gram pupuk kimia ataupun pupuk padat, biasanya saya larutkan dalam 1 liter air. Teman-teman boleh coba aja, boleh ditambah, boleh dikurangin juga, tetapi jangan terlalu banyak ditambah gitu, karena takutnya nanti bisa menjadi sifat racun untuk tanaman gitu. Oke teman-teman, itu ada pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman komen aja biar nanti kita berdiskusi. Kalaupun teman-teman mau langsung kirim dalam bentuk gambar, boleh langsung ke WA kita agar nanti bisa kita kasih pembelajarannya ataupun kita bisa sharing. Dan gak kalah lupa, saya mengingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman mau order tanaman boleh langsung WA ke kita atau kunjungi marketplace kita, ada di Shopee dan di Tokopedia dengan nama Carolina Flowers. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.